Selamat Pesta Salib Suci. Apa itu dan bagaimana cara merayakannya? Liturgi Gereja Katolik merayakan pesta ini atas 3 alasan. Pertama, kenangan ditemukannya salib asli Tuhan oleh Santa Helena pada tahun 326. Kedua, mengenang didirikannya gereja di Makam Suci dan di Bukit Golgota oleh Kaisar Konstantinus. Dan ketiga, kenangan kembalinya salib Tuhan ke Yerusalem pada tahun 629 oleh Heraklius sesudah dicuri oleh Kaisar Persia pada tahun 614. Sejarah mencatat bahwa pada abad keempat, Ratu Helena diizinkan putranya Konstantinus untuk berziarah ke Yerusalem, dan di sana ia mencari dan mengunjungi tempat-tempat kudus, terutama makam Yesus dan Bukit Kalvari. Sulitkah menemukan tempat-tempat ini? Tidak. Mengapa? Karena ketika Kaisar Hadrianus memerintah di Yerusalem, dia meratakan semua tempat-tempat suci kekristenan. Makam suci dirubahnya menjadi kuil Dewi Venus. Sementara Bukit Golgota dibangunnya sebuah kuil untuk Jupiter Capitolinus di atasnya pada tahun 170-an dengan maksud agar sisa-sisa kekristenan lenyap habis dari muka bumi. Ternyata apa yang dia buat ini justru melestarikan, menjaga, dan melindungi tempat-tempat kudus itu. Tahun 326, Helena menyaksikan bagaimana pekerja-pekerja menggali reruntuhan di Bukit Golgota, dan mereka menemukan 3 buah salib. Pertanyaannya, yang manakah salib Tuhan? Seorang ibu sakit berat dibawa menyentuh salib-salib itu. Ketika dia menyentuh salib yang seketika itu juga ia menjadi sembuh. Maka jelaslah, inilah salib Tuhan. Aneka cara merayakan pesta salib suci. Bersihkanlah salib-salib Tuhan yang ada di rumahmu, kantormu, ruang kerjamu, yang sudah berdebu, sudah pudar warna aslinya karena kotor, berkarat, dan lain-lain. Bersihkan dan tempatkan kembali dengan hormat di tempat yang pantas, mudah terpandang, bukan di pojok atau dekat lantai. Biasanya orang ketika masuk ke rumah, salib Tuhanlah yang langsung terpandang oleh matanya. Carilah doa-doa kepada Kristus di salib dari buku doa puji syukur atau manda bakti atau buku-buku doa lainnya, dan doakanlah doa itu sendiri atau bersama. Kenalilah dan pelajarilah aneka bentuk dan makna salib melalui buku-buku rohani atau katekese atau melalui Google. Pastikan sumbernya dapat dipercaya. Misalnya, apa itu salib Benediktus, salib Fransiskus Assisi, salib Yerusalem, salib Santo Petrus, dan lain-lain. Rencanakanlah sebuah holy hour, jam suci dalam keluarga, kelompok, komunitas, wilayah rohani untuk ibadat penghormatan salib suci singkat, entah dengan doa jalan salib. Perhatikanlah ajakan pada setiap doa jalan salib. Kami menyembah Dikau ya Kristus serta memuji Engkau, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Bacalah sendiri atau bersama kisah penemuan salib suci oleh Santa Helena. Ajarkanlah arti, makna, dan bagaimana membuat tanda salib yang baik dan benar kepada anak-anak. Juga bagaimana melakukannya dengan sopan, hormat, dan tidak terburu-buru, serta kapan saja tanda salib bisa digunakan. Ajaklah seluruh anggota keluarga untuk membuat doa dan sebuah perbuatan tapa atau sili sebagai tanda tobat dan sesal atas dosa-dosa pribadi yang telah dibuat.
Bisa juga dipuncakkan dengan doa jalan salib atau doa penghormatan dan penciuman salib sederhana. Ajarkanlah doa-doa panah yang singkat untuk dihafal oleh anak-anak maupun seluruh anggota keluarga. Misalnya, oleh tanda salibmu yang kudus, bebaskanlah kami dari segala musuh jiwa kami. Atau, moga-moga jiwa orang beriman beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Atau juga, demi salib penebusanmu ya Tuhan, bukakanlah pintu kerahimanmu bagi jiwa-jiwa yang berpulang pada hari ini. Amin. Dengan tanda salib Tuhan ini, aku akan menang, aku akan tenang, aku akan damai, dan lain-lain. Mengajar anak cara menghormati salib yang benar, cara berlutut yang benar, kedua tangan terkatup di dada, kaki kanan turun, sementara lutut kanan berusaha turun menyentuh lantai. Ditahan sebentar, membuat tanda salib sambil memandang salib atau ke tabernakel jika dibuat di gereja. Tangan dikatupkan, lalu berdiri kembali seperti semula. Oh ya, yakinkah Anda bahwa semua anggota keluarga bisa membuatnya dengan benar? Buatlah sebuah kue salib, kue sederhana dengan bentuk salib. Buatlah sebuah kreasi aneka kue yang ada tetapi membentuk sebuah salib, disertai lilin. Undanglah tetangga, berdoa bersama, dan berbagi kue salib keselamatan. Atau bawalah kue itu ke seseorang yang sakit, yang tua, yang jompo, sambil memohonkan agar penyembuhan dan pemeliharaan Tuhan turun atas mereka lewat kue salib penyembuhan itu. Praying, reading, and sharing. Ciptakanlah suasana doa. Seseorang memimpin doa pembuka, seseorang membaca kisah Yesus wafat di salib. Hening sejenak, ajaklah sharing. Setiap orang mengatakan apa yang Yesus rasakan ketika di atas kayu salib. Misalnya ketika dia dipaku, ketika dia ditusuk dengan tombak, ketika ia melihat ibunya, ketika ada penyamun yang bertobat. Kemudian sharinglah juga tentang apa yang kau pelajari dari salib Yesus. Tutuplah praying, reading, and sharingmu dengan lagu O Sri Yesus atau sejenisnya. Praying and singing. Ajaklah keluarga atau tetangga duduk berhadapan menghadap salib. Awali dengan doa syukur kepada Kristus di salib. Lalu disampaikanlah rangkaian lagu-lagu. Mada Bakti 285, Tuhan Yesus sembuhkanlah kami. Sengsaramu, O Yesus, O Sri Yesus, kita harus bangga. O anak domba Allah, kepala yang berdarah, salib di puncak Golgota, dan lain-lain. Coba, siapkanlah sebuah meja kecil, tebarkanlah pasir dan batu-batuan kecil. Jadikan itu sebuah padang gurun mini. Dirikanlah di sana sebuah tiang salib seperti yang dibuat Musa. Nyalakanlah lilin. Semua anggota keluarga berkeliling, berpegangan tangan, berdoa dan bernyanyi. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Jika ada yang sakit di rumah, mohonlah kesembuhan. Buatlah jalan salib keliling rumah atau di halaman sejauh mungkin. Beberapa ibu pendoa atau anak-anak sekami, OMK atau KBK, berusahalah pada jam 3 tanggal 14 September ini, pada saat jam kerahiman, bawalah sebuah salib dengan lilin bernyala ke rumah-rumah umat, khususnya di mana ada orang sakit. Doakanlah doa kerahiman ilahi bersama-sama. Dan berikanlah si sakit kesempatan mengecup salib Tuhan. Ajaklah anggota keluargamu merayakan Ekaristi Kudus hari ini sebagai ucapan syukur atas penebusanmu dan penghormatan kepada Sang Penebus tersalib, sekaligus kesempatan mendoakan jiwa-jiwa yang sudah mendahului kamu.
Lakukanlah ini juga sebagai sili atas dosa dan salahmu. Saudara, dalam Ekaristi, Kristus hadir bersama kurban salibnya dan segala berkat, rahmat, dan pahala. Jangan biarkan hari istimewa ini berlalu tanpa berkat Tuhan turun atasmu. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika Yesus tergantung di kayu salib, orang memberikan dia umpatan makian, cemooh, ludah, bahkan siksaan dan derita. Semuanya ia terima dengan tangan dan hati terbuka. Hari ini, pada pesta khusus dan kudus ini, siapkanlah sebuah hadiah. Serahkanlah kepada dia, dan sang tersalib akan menerimanya dengan penuh sukacita.